come find you. You better. Halo, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Love and Monsters yang dirilis tahun 2020. Film bergenre action dan petualangan ini berkisah tentang perjalanan seorang pemuda di tengah ancaman para hewan mutan yang menguasai bumi demi bertemu dengan kekasihnya setelah mereka terpisah selama 7 tahun lamanya. Apakah kisah cintanya berakhir bahagia seperti yang diharapkannya? Berikut ringkas filmnya. Kisah bermula ketika sebuah asteroid yang dinamakan Agatha 616 yang akan menabrak bumi membuat penduduk bumi kompak bersatu dengan menembakkan senjata roket yang berhasil meledakkan asteroid itu. Tanpa diduga, senyawa kimia akibat ledakan tersebut jatuh kembali ke bumi dan perlahan membuat hewan mengalami mutasi dan mulai berbalik memangsa manusia serta menguasai bumi. Bahkan dengan populasi bumi yang hanya tersisa 5%, manusia harus bersembunyi di dalam bunker demi bertahan hidup. Tak terkecuali seorang pemuda bernama Joel yang telah bersembunyi selama 7 tahun di dalam bunker bersama kelompoknya. Di mana dahulu Joel seperti remaja kebanyakan yang mengisi masa mudanya dengan kisah asmara bersama pujaan hatinya. Bersama sang kekasih yang bernama Amy yang merupakan cinta pertamanya, Joel tak menyadari kalau saat itulah merupakan momen terakhir kebersamaan mereka memadu kasih. Sebelum terjadi peristiwa ledakan yang merupakan awal bencana dimulai. Hingga sampai di suatu titik di mana tak ada pilihan bagi Joel dan Amy selain pergi mengikuti keluarga mereka masing-masing ke tempat yang aman. Pada momen perpisahan mereka berdua, Amy sempat meraih gantungan mobil miliknya dan dia berikan kepada Joel yang berjanji akan menemukan dirinya kelak. Amukan hewan mutan pun semakin menjadi, tak terkecuali bagi Joel yang harus kehilangan orang tuanya dalam sekejap mata tepat di hadapannya. Ketika masih syok dan trauma, Joel beruntung diselamatkan sekelompok orang yang menjadi teman kelompoknya hingga saat ini. Kini yang tersisa hanya lampu hias milik ibunya yang sempat Joel bawa yang dia pandangi tiap malam. Sebagai anggota kelompok yang paling muda dan masih jomblo, Joel kadang merasa kesepian di tengah-tengah kelompoknya yang rata-rata memiliki keluarga kecil dan pasangan mereka masing-masing. Untuk mengisi waktu luangnya, Joel terkadang menyalurkan bakatnya dengan melukis setiap hewan yang pernah ditemuinya, lalu memasak makanan untuk kelompoknya, bahkan sampai memerah susu sapi. Dalam kesendiriannya, Joel kadang menjadikan robot Mavis yang telah rusak menjadi objek latihan memanahnya. Sampai suatu ketika bunker mereka berhasil dimasuki para hewan mutan yang membuat situasi menjadi mencekam. Segera anggota kelompok yang terlatih bergerak maju untuk menghalau para hewan mutan. Joel yang bermaksud bergabung akhirnya dicegat karena dianggap belum siap bertarung. Tidak puas hanya mengamati dari layar monitor, Joel yang sadar kalau ada seekor hewan mutan yang sedang bergerak ke arah mereka segera mengambil senjata dan keluar ruangan untuk melumpuhkan hewan mutan itu. Dengan bermodal semangat dan niat baik yang dimiliki Joel namun tidak didukung dengan pengalaman dan mental bertempur, justru membuat dirinya sendiri terjebak dalam situasi berbahaya. Ketika seekor serangga mutan mendekatinya, tiba-tiba rasa trauma sewaktu kehilangan kedua orang tuanya muncul kembali. Hal ini membuat tubuh Joel hanya pasrah dan dia mematung serta tak bisa berbuat apa-apa. Beruntung temannya datang tepat waktu dan melumpuhkan serangga tadi yang hampir saja merenggut nyawanya. Malam harinya, Joel yang terjaga kembali mencoba berkomunikasi dengan koloni lain melalui radio dengan frekuensi yang berbeda, di mana hal ini tiap hari dia lakukan sambil berharap dapat menemukan keberadaan Amy. Kemudian suara seorang wanita menjawabnya, dan yang mengejutkan wanita itu adalah Amy, sang kekasih yang telah hilang kontak selama 7 tahun. Joel terkejut sekaligus bersemangat mendengar suara Amy dan sempat berbincang sejenak sebelum sinyal radio terputus. Hari berikutnya, Joel tanpa ragu mengutarakan maksudnya untuk pergi ke lokasi Amy, yang tentu saja membuat teman kelompoknya terkejut sekaligus menentangnya karena dapat membahayakan keselamatan dirinya. Dengan tekad yang bulat, Joel segera mengemasi makanan dan radionya untuk perbekalan di perjalanan nanti. Sebelum Joel pergi, anggota kelompoknya memintanya berpikir ulang mengingat jauhnya perjalanan membutuhkan waktu 7 hari, serta ancaman para hewan mutan yang begitu ganas. Namun melihat tekad Joel yang begitu kuat untuk pergi, mereka akhirnya melepaskannya dan berharap dia dapat tiba dengan selamat di tujuan. Akhirnya Joel keluar dan menghirup udara bebas untuk pertama kalinya.
bersamanya. Karena belum ada pengalaman sebelumnya, dia sempat kebingungan harus mulai berjalan ke arah mana. Namun setelah melihat peta yang diberikan kelompoknya, akhirnya dia memantapkan langkahnya untuk mulai berjalan. Pengalaman Joel berpetualang sendiri sejauh ini berjalan lancar dan aman, bahkan dia sempat singgah ke sebuah rumah kosong namun tak mendapati apapun. Sampai suatu ketika Joel berjumpa dengan seekor kodok mutan yang muncul dari kolam dan menyerangnya dengan ganas. Beruntung Joel yang terpojok ditolong seekor anjing yang berusaha menyelamatkannya. Sadar mangsanya akan lolos, sang kodok mengejar Joel dan anjing tersebut, namun mereka berdua berhasil lolos ke dalam sebuah bus bekas untuk bersembunyi. Bus tersebut ternyata tempat tinggal anjing tersebut yang diketahui bernama Boy dan telah kehilangan majikannya. Hal ini dia tunjukkan dengan membawa baju merah milik majikannya dulu. Malam harinya Joel menginap di bus tersebut ditemani Boy yang kini menjadi sahabat barunya yang dia tuangkan dalam bentuk lukisan di dalam buku gambarnya. Pagi harinya Joel bersiap-siap melanjutkan perjalanan dan melangkah meninggalkan bus. Tak disangka ternyata Boy juga ingin ikut bersamanya, yang membuat Joel kini memiliki teman seperjalanan. Bahkan Joel dengan senang hati membantu Boy dengan menyimpan baju majikan sebelumnya. Hari berikutnya keakraban Joel dan Boy semakin dekat, di mana hari-hari perjalanan mereka diisi dengan bermain dan belajar bersama. Terlebih Boy membantu memperingatkan Joel ketika hendak memakan buah beri beracun. Suatu ketika Joel terjatuh ke dalam sebuah lubang dan berusaha meminta pertolongan untuk keluar. Di saat itulah Joel mendengar suara misterius dan menyadari kalau dirinya terjebak dalam lubang yang dihuni cacing mutan yang sangat berbahaya. Refleks Joel segera bersiap-siap untuk serangan yang datang kepadanya. Beruntung Joel diselamatkan oleh pengembara lain yang mendengar teriakannya. Dengan berbekal tali, keduanya berhasil menarik Joel dari lubang. Mereka adalah Clyde dan Minnow. Setelah Joel menjelaskan kalau dirinya hendak menuju tempat Amy di area pantai arah barat, akhirnya dia bergabung dengan mereka yang kebetulan ke arah utara. Bersama Clyde dan Minnow, Joel rupanya banyak mendapat pelajaran berharga yang akan berguna untuk dirinya kelak. Joel banyak belajar cara memanah yang benar dari Minnow, di mana kegagalan yang Joel buat lebih banyak disebabkan karena dirinya tidak fokus pada objek sehingga hasilnya lebih banyak meleset. Kemudian nasihat yang Clyde berikan pada Joel mengenai seberapa pantas sang kekasih Amy hingga Joel rela bertaruh nyawa demi bertemu dengannya. Pelajaran berikutnya yang didapat Joel dari Clyde adalah tak semua hewan mutan menyakiti manusia kecuali jika mereka diganggu atau disakiti, dan hal itu dapat terlihat dari mata hewan mutan tersebut yang cenderung berbeda dengan hewan mutan yang memiliki sifat ganas. Contohnya adalah siput mutan yang mereka gunakan untuk menyamarkan bau badan Joel karena dia masih dikejar oleh kodok mutan sebelumnya. Malam harinya mereka beristirahat sejenak, di mana Joel kembali menuangkan pengalaman dan pelajaran yang ia dapatkan dalam perjalanan pada buku gambarnya. Pelajaran penting yang Joel dapatkan dari Clyde malam itu ialah jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Hal itu Joel alami sendiri ketika dia langsung dibangunkan untuk melanjutkan perjalanan padahal dia ingin berbaring sejenak. Perjalanan ketiganya yang tanpa henti semakin membawa mereka mendekati tujuan. Untuk itu Joel terus mematangkan skill memanahnya bersama Minnow hingga membuatnya perlahan menjadi lebih mahir. Hari demi hari Joel lalui dengan tekun dan sabar sambil menimba ilmu dan pelajaran dalam perjalanannya. Walau terkadang tubuhnya terasa letih, dia tetap terus berjalan bersama mereka. Joel diberitahu informasi tanaman pakis yang berguna untuk menangkal racun, sampai jenis ratu cacing mutan berbahaya dengan nama lain Sand Gobbler yang sensitif dengan suara dan getaran. Akhirnya mereka tiba di persimpangan jalan, pertanda kebersamaan mereka harus berakhir. Minnow yang telah merasa dekat dengan Joel merasa sedih harus berpisah dan berharap Joel dapat bertemu dengan kekasihnya. Joel lalu memberinya hadiah sebagai tanda perpisahan dan ucapan terima kasih. Pesan terakhir dari Clyde adalah agar Joel menggunakan instingnya untuk bertahan hidup di alam liar, sambil memberikan granat yang dapat Joel gunakan dalam keadaan terdesak. Walau kebersamaan mereka bertiga cukup singkat, namun memberi kesan yang mendalam bagi mereka masing-masing, terutama bagi Joel yang kini kembali sendiri. Joel sadar kalau ujian sebenarnya akan dia alami nanti. Dan benar saja, tiba-tiba Boy bertingkah aneh dan bersembunyi seolah-olah menunjukkan rasa takut. Nampak sesuatu dari tanah yang ternyata merupakan sosok kelabang mutan yang perlahan mendekatinya. Rasa takut dan trauma Joel kembali muncul yang membuatnya mudah dilumpuhkan. Kemudian dia menyaksikan Boy dalam keadaan bahaya yang mengingatkannya akan situasi orang tuanya dulu. Ketika Boy hendak diserang, Joel dengan semangat barunya segera menyerang si kelabang tepat di kepalanya, yang seketika itu juga membuatnya tak berdaya dan
berhasil menyelamatkan Boy. Singkat cerita, ketika malam harinya turun hujan, mereka berteduh di sebuah motel terbengkalai. Tanpa Joel sadari, ada sebuah robot Mavis yang masih aktif menyambut mereka. Setelah mereka berdua berbincang sejenak dan paham dengan situasi yang Joel sedang hadapi, robot tersebut bahkan bersedia cadangan baterai yang dia punya digunakan Joel untuk menyalakan radionya dan memberi kabar mengenai dirinya kepada Amy serta posisinya yang tinggal 9,3 mil lagi sampai di tujuan. Di saat cadangan baterai di tubuhnya hampir habis, robot Mavis tersebut memberi semangat kepada Joel untuk terus melanjutkan perjalanan sambil membangkitkan kembali memori masa lalunya, terutama mengenang kembali sosok ibunya yang membuat Joel gembira sekaligus terharu. Keduanya sempat menyaksikan kawanan hewan mutan Sky Jellies yang tidak berbahaya dan cukup menghibur. Sampai akhirnya cadangan baterai robot Mavis tersebut benar-benar habis dan dia akhirnya diam untuk selamanya. Keesokan paginya, Joel kembali melanjutkan perjalanan dan melihat area dengan cekungan yang menyeramkan. Merasa ada yang aneh, Joel dan Boy bergegas pergi. Namun sebelum pergi jauh, langkah kaki Joel dihentikan penampakan cacing mutan raksasa atau Sand Gobbler persis yang digambarkan Clyde dan Minnow sebelumnya. Joel yang berlari menyelamatkan diri sempat terjatuh. Namun karena dirinya gesit, dia beruntung dapat menghindar dan bersembunyi di balik batang pohon dari kejaran cacing mutan tersebut. Situasi berubah ketika Boy melihat baju majikan lamanya hanyut dan bermaksud mengambilnya. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Joel menggunakan granat dan melemparkannya ke mulut si cacing tepat pada waktunya. Puas dapat menghabisi si cacing mutan, Joel berenang ke tepian menghampiri Boy yang telah menunggunya. Saat berenang, Joel merasakan kesakitan di sekujur tubuhnya, yang tanpa ia sadari sekelompok lintah mutan yang berasal dari air sungai telah menggigitnya dan menyebar hampir di seluruh tubuhnya. Singkat cerita, Boy yang dimarahi Joel akibat kecerobohannya tadi, akhirnya pergi meninggalkan Joel sendiri. Dengan kondisi lemah dan telah terkena efek racun gigitan lintah tadi, membuat Joel akhirnya jatuh dan tak sadarkan diri. Beruntung Joel segera memakan tanaman pakis penangkal racun yang kebetulan ada di sekitarnya. Sampai suatu ketika keberuntungan datang padanya. Entah berhalusinasi atau tidak, namun yang pasti sosok Amy tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Bahkan saking terkejutnya, Joel pingsan setelah mendaratkan ciuman mesra pada Amy. Singkat cerita, Joel perlahan sadar dan melihat Amy di hadapannya, dan dengan bersemangat membahas ciuman mesra mereka sebelumnya. Namun Joel terpaksa kecewa karena efek halusinasinya, sosok yang dia cium tadi ternyata adalah Pete, temannya Amy. Kebersamaan mereka berdua harus tertunda karena Amy harus pergi mengurus kebutuhan anggota koloni lainnya yang rata-rata telah lanjut usia. Tak mau hanya berdiam diri, Joel berjalan mengecek tempat koloni Amy yang dirasanya masih cukup layak, dan sekilas melihat sang kekasih sedang bekerja membantu anggota lain. Kemudian dia diperkenalkan dengan sekelompok kru kapal yang berjanji membawa koloni Amy ke tempat yang lebih aman. Mereka adalah Dana, Rocco, dan Cap, si pemimpin yang dengan bangganya menunjukkan kapal mereka. Pembawaan Cap yang ramah dan baik hati berhasil merebut hati koloni Amy. Bahkan dia mengundang Joel untuk ikut di pesta yang dia gelar nanti malam. Malam harinya, Joel yang masih penasaran dengan sikap Amy yang tak antusias dengan kedatangannya bertanya tentang perasaan Amy padanya. Kemudian Amy menjawab kalau sebenarnya dia tak mengira Joel akan datang menemuinya. Terlebih lagi dalam masa 7 tahun banyak perubahan yang dia alami, termasuk dirinya harus kehilangan seorang pria yang dia cintai setahun lalu. Sehingga dirinya bukan lagi Amy yang dulu seperti Joel harapkan. Mendengar pengakuan jujur Amy tersebut membuat Joel merasa seperti orang bodoh dan sadar kalau Amy sebenarnya tidak mengharapkan kedatangannya. Amy yang mendengarnya meminta maaf kepada Joel atas semua yang telah terjadi. Scene berpindah pada Joel yang ikut bergabung dengan anggota koloni lain dan mendengar segala cerita Cap yang membanggakan dirinya yang entah ceritanya nyata atau dibuat-buat. Yang anehnya ada cerita Cap saat dirinya menghadapi kadal mutan yang memanjat gedung. Padahal menurut cerita Clyde dan Minnow kalau kadal sebenarnya tak dapat memanjat. Joel yang masih kecewa dan merasa seorang diri tiba-tiba teringat teman-teman koloninya dan mencoba menghubungi mereka lewat radio sambil dibawakan camilan yang disediakan Cap untuk dirinya. Ketika Joel membuka peta pemberian koloninya, di situ Joel baru sadar kalau banyak pesan dari teman-teman koloninya yang memberi dukungan sebagai sahabat dan keluarga yang menguatkan dirinya. Tiba-tiba radio koloninya membalas panggilan di mana mereka terkejut sekaligus gembira mengetahui Joel masih hidup. Namun kabar buruknya, bunker mereka berhasil ditembus hewan mutan yang membuat kondisi mereka kini semakin melemah. Sadar
Sadar koloninya dalam bahaya, tanpa berpikir panjang, Joel memutuskan segera kembali pulang ke koloninya saat itu juga. Sekilas Joel memperhatikan buah pemberian Cap yang dia sadari ternyata mirip dengan buah beracun yang hampir dia makan. Sadar Cap memiliki niat jahat, Joel segera menemui Amy yang ternyata sudah mabuk berat bersama anggota koloni lainnya. Yang sudah bisa ditebak, ini adalah ulah Cap bersama temannya. Walaupun Joel sudah memberitahu kebohongan Cap, namun Amy yang terlalu mabuk sulit mencerna perkataannya. Hingga pada akhirnya Joel berhasil dilumpuhkan. Pagi harinya ketika semua orang telah sadar dan terikat, akhirnya Cap tanpa malu membuka sendiri kedoknya yang tak lain merupakan kelompok pencuri makanan pada setiap koloni yang mereka jumpai. Sengaja membiarkan Joel dan lainnya terikat, Cap kemudian menekan tombol yang dialiri listrik untuk memanggil hewan mutan peliharaannya agar segera menyantap Joel dan yang lainnya. Tiba-tiba muncul kepiting raksasa yang langsung membuat semua orang panik. Namun tidak dengan Amy yang dengan cekatan mampu melepaskan ikatan pada dirinya dan juga pada Joel. Tak lama kemudian terjadi pertarungan antara Joel dan si kepiting, di mana Joel dengan berani berhasil membalikannya. Sementara itu Amy yang tanpa rasa takut dan hanya bermodalkan tangan kosong bertarung bergantian melawan Dana dan Rocco sekaligus. Namun sayang pada akhirnya dia berhasil dilumpuhkan oleh Cap. Singkat cerita, si kepiting yang berhasil membalik justru mengamuk dan bahkan menyerang Joel, serta membuat panik semua anggota koloni. Di saat tak ada harapan, tiba-tiba Boy muncul datang untuk menyelamatkan Joel. Joel yang bersiap menghadapi si kepiting yang kembali dikejutkan dengan aliran listrik yang sengaja dibuat oleh Cap agar si kepiting tunduk padanya. Sementara Cap dan anggotanya bersiap kabur menuju kapal beserta dengan hasil rampasan yang mereka curi. Beruntung Boy dapat menyadarkan Amy yang kemudian membantu Joel yang terdesak dengan sebuah senjata. Mata si kepiting mengingatkan Joel kalau tak semua hewan mutan itu jahat. Sadar si kepiting hanya dimanfaatkan, Joel justru menembak rantainya. Setelah Joel dilepaskan, si kepiting berbalik meninggalkan mereka dan justru pergi ke arah kapal di mana Cap berada. Cap dan anggotanya yang panik tak bisa berbuat apa-apa selain pasrah menerima balasan dari si kepiting yang langsung melahap mereka semua. Amy terdiam dan takjub dengan tindakan Joel yang berhasil menyingkirkan Cap dan menyelamatkan koloninya. Tiba saatnya Joel dan Amy berpisah karena Joel harus kembali ke koloninya. Tak ada rasa penyesalan dalam diri Joel mengenai Amy, dan justru mendapat banyak pelajaran dan pengalaman berharga. Dia sempat memberi buku gambarnya dan gantungan mobil yang membuat Amy terharu. Sebelum melangkah pergi, terlihat sesuatu yang mengganjal hati keduanya, khususnya Joel yang langkahnya sempat terhenti seolah tak ingin pergi. Setelah keduanya menuntaskan ciuman perpisahan, Amy berjanji akan menemukan Joel seperti yang Joel lakukan padanya. Singkat cerita, Joel yang berhasil selamat pulang ke koloninya mendapati bunker mereka telah porak-poranda. Beruntung semua teman koloninya berhasil selamat dan mereka senang dapat kembali berkumpul dengan Joel. Melalui siaran radionya, Joel membagi pengalaman dari perjalanannya kepada setiap koloni yang ada di luar sana. Dia memberanikan mereka semua agar tak lagi bersembunyi karena sudah saatnya manusia mengambil alih dunia. Kisah perjalanan Joel menginspirasi banyak orang untuk keluar dari tempat persembunyian mereka dan melakukan hal yang sama demi kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Dan film pun selesai. Demikian kisah petualangan Joel menghadapi ganasnya hewan mutan demi bertemu dengan sang kekasih dalam film Love dan Monsters kali ini. Semoga dapat terhibur dan kembali menyaksikan video ringkas film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.